Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, kata Allah, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini janji Allah, Bapak Ibu, salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang kita lihat banyak kaum muslimin dan muslimat salat. Tapi kenapa salatnya tak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, lalu kan timbul pertanyaan, masalahnya apa? Penyebabnya apa? Banyak orang salat. Tapi kenapa efek atau dampak positif salat yang dikerjakannya tidak bisa membuat pelakunya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Salat, tapi maksiatnya juga semakin menjadi. Penyebabnya apa? Di zaman Nabi SAW itu pernah ada orang salat di Masjid Nabawi. Orang itu selesai salat, lalu duduk di majelis Nabi SAW. Tapi Nabi berkata kepada orang tersebut, irji fasolli, fa innaka lam tusolli. Kamu ulangi salat. Apa yang menyebabkan Nabi menyuruh sahabat tadi untuk kembali mengulangi sholatnya? Ini masalahnya apa ya? Dan ternyata hadis ini juga ditulis oleh Imam Nasai dalam kitab Sunan Nasai nomor 1312. Juga ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nomor 23.258. Di mana Imam Nasai beliau mengatakan akhbarana Ahmad ibnu Sulaiman qala hadatsana Yahya ibnu Adam qala hadatsana Malik wa huwa ibnu Mighwal an Talhah ibni Musarrif an Zaid ibni Wahb an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yusalli fataffa faqala lahu Hudzaifah mundu kam tusalli hadhihi shalah qala mundu arba'ina aman qala ma shalaita mundu arba'ina sana walau mitta wa anta tusalli hadhihi shalah la mitta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Sahih Bukhari nomor 757 ini Nabi sendiri yang langsung ngomong. Ada sahabat sholat, Nabi suruh ulang sampai 3 kali. Nah, kemudian setelah Nabi wafat, ini ada juga orang sholat tapi dilihat oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, ini kejadiannya sama-sama ada koreksi tentang sholat. Nah, hari ini kita melaksanakan sholat, cuma mungkin sholat kita hanya gugur kewajiban, atau kadang-kadang kita kurang begitu mementingkan sholat dari kecil udah belajar, sudahlah gitu. Kita kurang begitu mau menggali dan mencari seperti apa sholat yang betul-betul diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab di sini dalam Sunan Nasai nomor 1312 itu Imam Nasai beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Ahmad bin Sulaiman. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Yahya bin Adam. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Malik yang bernama Ibnu Mighwal dari Talhah bin Musarrif dari Zaid bin Wahab dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu itu pernah melihat ada seorang lelaki yang mengerjakan sholat, cuma sholatnya asal-asalan. Jadi tidak sesuai yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sholatnya asal-asalan. Lalu sahabat Hudzaifah nanya kepada orang tersebut, mundu kam tusolli hadhihi sholat? Sudah sejak kapan kamu melaksanakan sholat dengan cara seperti ini? Kata orang tersebut, mundu arba'ina aman. Sudah sejak 40 tahun. Kata sahabat Hudzaifah, ma shalaita mundu arba'ina sana. Walau mitta wa anta tusolli hadhihi shalah la mitta ala ghairi
fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, kamu sudah selama 40 tahun ini kamu belum sholat sebenarnya. Dan kamu kalau meninggal dunia dalam kondisi begini dengan tata cara sholat yang seperti ini, kamu mati di luar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah adalah tata cara sholat kita tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya sudah sesuai, Pak. Saya sudah sholat di masjid, sudah sholat di awal waktu, kemudian sudah sholat secara berjamaah. 3 poin ini Bapak Ibu, ini hukumnya sunnah semua. Sholat di awal waktu, Nabi sering mengakhirkan sholat, terutama sholat isya dan sholat zuhur. Dalilnya banyak sekali dalam kutubus kita. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Nah, kemudian sholat berjamaah, ini bagus. Tapi Nabi 17 waktu pernah sholat di rumah di saat beliau sakit. Nah, poin yang keempat malah yang nggak kita pelajari. Hari ini kita udah sholat berjamaah, bagus. Sudah sholat di awal waktu, bagus. Kemudian sholat di mana adzan dikumandangkan, bagus. 3 poin. Tapi poin keempat, ini yang paling inti, kenapa nggak kita lakukan? Apa itu? Sholat dengan bacaan dan gerakan yang persis diajarkan Nabi SAW. Meskipun orangnya sholat di awal waktu, sholat berjamaah, sholat di masjid, tapi kalau bacaan dan gerakan sholatnya tidak seperti yang diajarkan Nabi, maka jangankan diterima, sah aja enggak sholatnya. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang berbahagia, nah mari kita sama-sama belajar. Sama-sama, kan saya menggurui Bapak Ibu kan, tapi ini untuk saya sendiri juga. Sama-sama kita belajar bagaimana tata cara sholat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dampak sholat itu dalam kehidupan. Orang kalau sholatnya bagus, muamalahnya pasti bagus. Muasarahnya pasti bagus. Kalau orang muamalah, muasarahnya tidak bagus, pasti ada something wrong dalam sholat. Sebab sholat itu tolak ukur, barometer utama. Nah, kalau sholatnya berantakan, kualitasnya salah, pasti dalam kehidupannya itu salah. Nah, sekarang sebelum kita masuk tentang mulai dari bacaan dan gerakan sholat Nabi, maka kita bahas dulu tentang pra-sholat. Jadi ada 4 poin sebelum sholat yang di masyarakat kaum muslimin sering jadi bahan perdebatan, kadang-kadang bertengkar hanya gara-gara pemahaman yang tidak tepat ya, tentang 4 poin ini. 4 poin ini yang kita bahas terlebih dahulu sebelum kita mengkaji tentang bacaan dan gerakan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.